Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya Ibu Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pekanbaru. Kali ini saya ingin melakukan percakapan pra-observasi, namun tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Debbie. Beliau adalah guru program kejuruan perhotelan, yaitu mata pelajaran Food and Beverage. Selamat pagi Mem Debbie. Pagi Mem Fitri. Bagaimana kabar ini Mem Debbie? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya. Sehat. Baiklah Mem Debbie, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-supervisi nih Mem Debbie ya. Baik. Nah, tujuan dari supervisi ini tentunya untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Mem Debbie lakukan. Baik. Nah, kenapa kita perlu melakukan pra-supervisi Mem Debbie? Tentunya untuk sebagai persiapan awal untuk Mem Debbie dalam melakukan pembelajaran, tentunya untuk dapat memberikan pembelajaran yang terbaik nantinya untuk siswa, ya. Baik Mem Fitri. Nah, untuk itu Mem Debbie ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, boleh ya Mem Debbie ya? Boleh. Baik, yang pertama Mem Debbie, bolehkah saya tahu apa tujuan pembelajaran yang akan Mem Debbie capai dalam kegiatan supervisi nanti? Yaitu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menerapkan table setup dan sequence of service di restoran secara benar dan serta mampu melayani makanan dan minuman kepada tamu di restoran. Baik, siap. Jadi tujuan pembelajaran ada satu ya Mem Debbie ya, anak dapat mengetahui dan mampu melakukan table setup. Ya, benar. Oke, baiklah. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Mem Debbie capai? Area pengembangan itu tentang pengetahuan Ya. serta keterampilan anak dalam melakukan table setup. Oke, baik. Pengetahuan dan keterampilan anak dalam melakukan table setup ya. Baik, untuk itu apakah Mem Debbie sudah membuat rancangan pembelajarannya? Pastinya sudah dengan Ya. model project based learning. Oke. Serta anak akan diskusi dalam kelompok dan prakteknya di situ juga Mem Fitri. Oke, baik. Jadi tadi untuk rancangan pembelajarannya Mem Debbie memilih model pembelajaran project based learning. Di mana nanti Mem Debbie akan melakukan diskusi secara kelompok dan demonstrasi secara kelompok juga ya. Benar. Baik, luar biasa. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Mem Debbie? Media pembelajaran itu ada video pembelajaran serta memberikan LKPD kepada muridnya. Oke, LKPD dan video ya Mem Debbie ya. Kemudian kalau begitu kapan nih waktu pelaksanaannya Mem Debbie dan di kelas berapa? Itu pelaksananya di hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 di kelas 12 Mem Fitri. Kelas 12 perhotelan ya. Oke, baik. Berarti supervisi akan kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 di kelas 12 perhotelan. Benar sekali. Nah, Mem Debbie, nanti kita pada saat melakukan supervisi ada angket ataupun lembar yang akan saya isi, yaitu lembar observasi pembelajaran yang terjadi di kelas. Kemudian di akhir nanti kegiatan supervisi itu ada percakapan pra-supervisi, maksud saya pasca supervisi. Nah, itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Boleh, siap. Ya, jadi sebelum ini kita tutup, Mem Debbie, kira-kira apa nih yang Mem Debbie dapatkan dari pertemuan kita di percakapan pra-observasi ini? Dari pertemuan kita yang dijalanin sekarang, itu saya menjadi tahu apa langkah-langkah utama duluan yang akan dilakukan Mem Fitri. Baik, berarti semakin siap ya Mem Debbie ya? Semakin siap. Luar biasa. Semoga Mem Debbie nanti pada saat supervisi dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan tentunya pembelajaran yang bermakna. Baiklah Mem Debbie, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Nanti saya akan masuk ke kelas Mem Debbie di tanggal 31 Oktober, kelas 12 perhotelan. Baik, Mem Debbie ya. Terima kasih Mem Debbie. Sama-sama Mem Fitri. Baiklah Bapak Ibu, sekian percakapan dari pra-observasi yang saya lakukan bersama Mem Debbie. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap, Kak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sholli sadri wa yassirli amri wahlul
Amin. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Mem absen dulu terlebih dahulu ya. Alifa ada? Alifa, Barbie, Sigit, Sandi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Mem ingin mengetahui dulu nih, how is your energy level today? Nah, di sini ada 3 level, yaitu ada full energy, ada middle, dan ada low. Kira-kira di sini siapa yang full energy? Tunjuk tangan. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Yang middle kira-kira ada? Saya. Oke, baik. Yang low kira-kira ada? Baik, oke. Mem ingin mengetahui, Mem akan memberikan notes. Kalian tuliskan di notes kenapa alasan kalian memilih 3 level tersebut, boleh? Boleh. Oke. Silahkan ditulis ya nak ya. Alasannya apa, tulis di notes. Ini ada tujuan pembelajaran dari materi kita, yaitu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menerapkan table setup dan sequence of service secara benar serta mampu melayani makanan dan minuman kepada tamu di restoran. Karena apa? Boleh bacakan nak? Ini ada notes karenanya. Boleh Barbie, boleh bantu bacakan? Karena melayani makanan dan minuman di restoran memerlukan keterampilan, ketelitian, dan pelayanan yang ramah. Benar, itu tepat sekali. Memerlukan keterampilan, ketelitian, dan pelayanan yang ramah. Itu dia ya. Baik, kita masuk ke apa itu pramusaji. Boleh bantu bacakan, Mimi? Apa itu pramusaji? Pramusaji adalah karyawan restoran hotel yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani kebutuhan makanan dan minuman bagi para pelanggan hotel secara profesional. Ya, sekalian dulu ya. Nah, ini Mem foto ketika Mem lagi monitoring anak magang di Labersa. Kira-kira nih ada yang kenal nih siapa namanya? Bang Miller. Oke, Hani, kira-kira Miller ini lagi di departemen mana dia? Room attendant. Kayaknya, ya benar, dia di room attendant, di housekeeping ya nak ya. Nah, ini kira-kira anak perhotelan nggak ya? Kira-kira ini anak mana nih? Anak jurusan apa? Anak jurusan akuntansi, bukan? Anak jurusan OTKP, perkantoran kan? Tetapi dia bisa magang di perhotelan. Luar biasa nggak perhotelan? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi ini adalah anak OTKP yang magangnya di hotel di departemen HRD. Pas sudah selesai magang, terus dia ke sekolah, pihak hotel Labersa meminta dia untuk bekerja. Luar biasa nggak Kak Faras? Belum tamat, tapi pihak Labersa udah minta dia bekerja. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi Mem harapkan kalian nanti ketika magang, kalian bisa mengikuti jejaknya Kak Faras. Ya, harus bagus di magangnya harus bagus. Terus soft skill-nya juga harus bagus. Ya nak ya? Ini dia, cuman seorang diri, cewek lagi. Yang teman-temannya masih sekolah, nah dia udah menghasilkan uang. Udah diminta oleh Labersa. Oke? Termotivasi nggak kira-kira kalian nih? Dengan adanya Kak Faras kemarin. Motivasi kan? Oke. Semoga kalian bisa mengikuti jejaknya ya. Next. Kita lanjut ke jenis pelayanan di hotel. Ya, ini adalah salah satu tugas pramusaji, harus memberikan giving menu detail, terus giving menu spirit. Giving menu detail itu kayak kalian memberitahu makanannya seperti ini loh, segar loh Pak, segar loh Mbak, ini minumannya enak kayak gitu. Ini dicampur dengan ini. Jadi si tamu tuh ikut membayangkan, oh iya, oh ini enak nih, yaudah aku pesan ini aja. Gitu, sehingga tamu itu bisa membayangkan bagaimana menu detail yang kalian berikan kepada dia, seperti itu. Buffet cloth bersama apa ini? Ini apa nih yang rendah-rendah ini? Apa?
Table skirting. Kalau ini? Tablecloth ya, table mat, tablecloth. Ada dua macam ya di sini. Jadi yang pertama itu, yang ini baru yang ini. Ice breaking dulu yuk. Yuk. Oke baik, kita lihat ya ice breakingnya apa. Nah, ice breaking. Siswa diminta berhitung dengan kelipatan 4 disertakan door. Udah ada yang pernah mainkan ini sebelumnya? Boleh berdiri? Semuanya boleh berdiri. Kita ice breaking dulu. Boleh meminta Gilang untuk jadi instruktur? Boleh? Mari Gilang. Nah, oke baik. Jadi permainannya adalah kalian disuruh berhitung, tetapi pas kelipatan 4, door-nya angkat tangan, door gitu. Paham? Bisa kita mulai? Oke, silakan Gilang, ambil alih. Baik, saya akan mulai. Saya mulai dari Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, belum fokus nih. Mari kita lanjutkan lagi, berfokus. 5, 6, 7. Dar. 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18. 19, 20. Oke, tepuk tangan dulu. Gimana? Udah bisa fokus lagi? Bisa ya? Dengan kelompok yang telah ditentukan. Lalu setelah ini ada video. Jadi meminta perhatikan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh waiters dalam video tersebut. Nah, kemarin Mem sudah membagi kelompok sesuai asesmen kemarin yang sudah Mem nilai. Boleh pindah per kelompok tapi jangan ribut. Ya, boleh duduk per kelompoknya, Nak? Kelompok 1 ya? Kelompok 1, Mem akan membagikan LKPD-nya ya. Ya, Mem. Ya, aku sih. Karena KPP. Gimana? Ini kelompok berapa? Kelompok 2? Ini kelompok 3. Ini 4. Dan ini 5. Boleh, Nak? Nah, ini ada video. Jadi di situ ada pertanyaan. Nanti kalian buat aja dulu di kertas. Di kertas satu lagi, baru nanti dituangkan di LKPD-nya. Biar nggak coret-coret ya. Oke. Dia lagi menyetup table setting. Kira-kira setapan apa nih, Nak? Yang akan disetupnya? Elaborate. Ini apa namanya? Water goblet. Lipatan apa nih kira-kira? Piramid. Ini dia lagi greeting the guest. Lalu dia serving bread and butter.
Nah, dia mengganti cutleries-nya yang tidak digunakan. Appetizer ini apa, Nak? Makanan pembuka. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong. Nah, ini adalah aktivitas kelompok. Jadi tulislah hasil analisa dari video yang telah ditayangkan dan dituangkan di LKPD-nya. Nah, silakan, Nak, dituangkan. Setelah kalian amati tadi, apa kira-kira? Bisa jawab pertanyaannya. LKPD-nya. Nah, bagi yang sudah selesai, karena materi, apa itu namanya? Karena metode pelajaran yang menggunakan adalah project based learning, jadi dari sini ada menghasilkan project video. Jadi di ruang tengah MEMS sudah sediakan meja untuk kalian praktek seperti yang ada di video tersebut. Lalu salah satu teman kelompok kalian memvideokan, lalu nanti bisa ditayangkan di Canva dan dipresentasikan. Vika, kelompok Vika udah selesai? Udah boleh langsung. Sementara teman-temannya masih menuangkan di LKPD-nya, kelompok 1 boleh ke ruang tengah. Kita membuat video. Pakai handphone siapa? Boleh. Apalagi setelah itu, kira-kira apa? Kira-kira serving water ya? Napkin ya? Napkin. Apanya? Untuk serving water, Oh ya udah nggak apa-apa. skip aja. Skip aja. Satu, dua, Baik, saya ulang pesanannya. Stick 1 dan minumnya jus jeruk 1. Oh benar? Tunggu sebentar ya, Bu. yang satu cuma nemani teman-teman. Kenapa? Kayak gitu ya. Permisi, Bu. Ini tagihannya. Pembayarannya mau cash atau debit, Bu? Debit. Sebentar ya. Udah? Setelah itu, bagi kira-kira.
Mm-mm. Kalau misalnya udah selesai berarti ngapain kursi sendiri? Terima kasih sudah menghadiri restoran kami. Bagaimana pesan dan pesannya Ibu? Baik, terima kasih Bu Rizal. Dah, yuk langsung masukkan ke ini nak, ke kanvanya. Boleh. Di sini boleh? Yuk, kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil proyeknya ya. Udah belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Tika Linda Pratiwi, Saya Hanifah Imam Latama. Saya Sayudia. Saya Nafisari. kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sequence of service. Yuk, secara ringkas saja. Sequence of service merupakan tahapan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan mulai dari tamu datang hingga meninggalkan restoran. Ya. Penyambutan tamu. Tahapan yang pertama adalah ketika tamu datang harus disambut dengan senyuman yang lama. Dari hal ini, tamu akan merasa dihargai dan nyaman terhadap pelayanan di tempat tersebut. Oke. Tanyakan apa yang akan diperlukan, lalu bantu untuk mengarahkan. Oke, baik. Mempersilahkan duduk. Jika sudah diketahui, kita dapat mempersilahkan duduk sesuai request yang dipilih. Oke, baik. Kita langsung ke video aja kali ya. Kira-kira nih table setup apa nih nak kira-kira? Elaborate ya. Coba diperhatikan tahapan-tahapannya, mana tahu ada yang miss dari temannya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, kira-kira menurut kalian ada nggak yang harusnya nggak dilakukan
di video tersebut atau di video akhir yang setelah kalian tonton tadi? Kira-kira apa ya? Ada yang sadar nggak? Ada yang ngeh nggak? Barbie? Nah, seperti tadi yang terakhir kan ada ini. Dia membukakan kursi untuk tamunya pas ketika pulang. Seharusnya itu dilakukan hanya pada saat tamu awal datang aja. Seperti itu. Ya? Oke? Ada yang mau ditanyakan oleh dengan kelompok 1? Enggak? Sudah? Kira-kira seperti itu contohnya, nak ya? Oke, baik. Boleh duduk. Demikianlah presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, baik. Mem ingin bertanya, refleksi pembelajaran, yaitu yang pertama, bagaimana perasaanmu saat mempelajari materi ini? Yang bisa boleh langsung jawab. Gimana perasaan kalian saat mempelajari materi ini? Ada yang bisa jawab? Yuk, Mem nggak mau nunjuk-nunjuk lagi. Ya, Mimi, yuk. Perasaan saat belajar nanti itu senang karena pelajarannya tuh kayak berguna untuk kapanpun, apalagi pada saat magang. Benar. Jadi kayak misalnya nih yang kalian pikirkan, mempelajari lipatan napkin misalnya kan seperti main-main ya, kita belajar lipatan napkin. Tapi pas ketika kalian magang itu sangat dibutuhkan lipatan apa yang kalian ketahui seperti itu. Ya, oke Mimi. Lanjut. Yang kedua, apa kendala yang kamu hadapi saat mempelajari materi ini? Ya, boleh? Ada step kendala apa yang kamu pelajari saat mempelajari materi ini, Elsa? Ada langkah-langkah dan step yang terlewatkan dari pembuatan video setelah mengulang video-video yang tadi ternyata ada kesalahan. Oke, mantap buat Elsa. Next, nomor 3. Kira-kira hal apa yang ingin kamu lakukan jika kamu punya kesempatan untuk memperbaiki proses belajarmu sebelumnya? Hal apa kira-kira yang pengen kalian ulang? Ya, Vika. Pengen di pembelajaran selanjutnya praktik setup table di hotel langsung. Pengen praktek setup table di hotel langsung agar tidak terjadi kesalahan untuk berikutnya. Oke, tepuk tangan dulu buat ketiga temannya. Oke, kita sudah di akhir dan terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini. Jadi bagi kelompok yang LKPD-nya udah selesai semua, nak? Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kita lanjutkan minggu depan bersama dengan membuat video seperti teman kalian tadi ya. Baik, kita tutup dulu pembelajaran akhir ini. Boleh dipimpin doa. Karena pembelajaran sudah selesai, marilah kita berdoa. Doa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Namun kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak kami yaitu Bapak Jawandri Citra Parulian SPD. Selamat siang Pak. Ya. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Debi Ayu Wulandari STF. Halo Ibu Debi. Halo Bu Fitri. Sehat ya. Baiklah Bapak Ibu, kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Halo, selamat siang Mbak Debi, bagaimana kabarnya? Iya biasa Bu Fitri. Sehat ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Mem Debbie, seperti yang sudah saya sampaikan pada saat kita melakukan pra-observasi, bahwasannya untuk tahapan pasca observasi kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Untuk itu nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Siap ya Mem Debbie ya? Siap, Mem Fitri. Siap, baik. Bagaimana Mem Debbie hari ini, sehat ya? Sehat. Ready? Ready, Mem Fitri. Oke, baiklah. Jadi begini Mem Debbie, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Mem Debbie setelah melakukan observasi di waktu yang lalu, tepatnya tanggal 31 Oktober ya, Iya. 2024. Ya, saya merasa lega dan juga senang karena proses pembelajaran yang saya lakukan di observasi sehingga saya dapat melakukan refleksi bersama Mem Fitri untuk pembelajaran berikutnya. Terus sempat deg-degan juga karena mengajar sambil diamati. Oke, baik, luar biasa. Jadi tadi saya tangkap Mem Debbie perasaannya lega ya, senang. Ternyata dengan dilakukan yang observasi ini atau supervisi ini tentunya akan memberikan dampak positif ya bagi Mem Debbie ya, Iya. untuk pada saat nanti kita melakukan refleksi. Iya, benar, Mem Fitri. Baik, Mem Debbie, boleh nggak Mem Debbie bantu ceritakan tentang area pengembangan dan proses pelaksanaan pembelajaran pada saat Mem Debbie diobservasi? Itu area pengembangan yang sudah saya sampaikan saat observasi adalah pengetahuan dan keterampilan untuk materi stable setup Mem. Itu kemudian saat pembelajaran saya menggunakan metode PJBL dengan menyiapkan media video dan LKPD yang diisi oleh siswa. Pembelajaran berlangsung dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Mem Debbie, luar biasa sekali. Tadi saya tangkap area pengembangan yang Mem Debbie lakukan pada saat observasi itu adalah pengetahuan dan keterampilan secara keseluruhan itu sudah berlangsung dengan baik ya. Kemudian Mem Debbie melakukan pembelajaran dengan model project based learning. Benar. Untuk materi table setup, dan tadi Mem Debbie sudah menayangkan video dan LKPD yang sudah dipersiapkan untuk anak. Baik, Mem Debbie, sejauh ini bagaimana area pengembangan dan apakah sudah berhasil Mem Debbie? Alhamdulillah sudah berhasil Mem. Namun anak juga melakukan praktek table setup secara berkelompok dan saya merasa tujuan pembelajaran saya tercapai di sini. Alhamdulillah ya. Berarti Mem Debbie merasa tujuan pembelajaran yang telah Mem Debbie usung ya, ataupun yang sudah dibuat pada saat pembelajaran sudah tercapai ya. Oke, baik. Nah, berikutnya Mem Debbie, ada hal yang ingin saya tanyakan lagi nih. Adakah hambatan kira-kira yang Mem Debbie hadapi saat pembelajaran berlangsung? Mungkin siswa ya Mem Fitri, siswanya masih terlihat malu dalam menjawab pertanyaan. Malu-malu ya. Oke, Sehingga baik. guru harus menunjuk siswa tersebut Mem Fitri Oke. agar terlihat aktif seperti itu. Baik. Lalu juga keaktifan anak tidak merata saat praktek. Lalu juga saya merasa sintaks pembelajaran model PJBL ini belum maksimal karena ada beberapa tahapan yang belum saya lakukan karena ada evaluasi pembelajaran yang berbasis project yang belum saya lakukan pada saat ini. Iya, iya. Semestinya bagaimana Mem Debbie? Apakah pada saat anak menyampaikan pendapatnya itu harus dari diri mereka atau memang harus ditunjuk Mem Debbie? Sebenarnya harus dari diri mereka ya Mem Fitri. Inisiatif berarti ya. Mungkin karena takut salah jadi sehingga guru yang harus memancing kamu nak seperti itu. Menunjuk ya. Harapannya ke depannya mungkin tidak ditunjuk lagi, tapi mereka punya inisiatif untuk mengemukakan pendapatnya seperti itu. Nah, tadi saya tangkap Mem Debbie mengatakan bahwasannya masih terdapat siswa yang malu-malu dalam menjawab pertanyaan, sehingga Mem Debbie harus menunjuk anak yang mana yang harus menjawab seperti itu ya. Iya. Kemudian hambatan yang lainnya adalah keaktifan anak tidak merata saat praktek. Dan yang terakhir tadi Mem Debbie masih merasa sintaks dalam model pembelajaran project based learning ini belum terlaksana secara keseluruhan Mem Debbie. Ada tadi satu saya dengar evaluasi pembelajarannya ya. Evaluasi pembelajaran berbasis projectnya. Belum tersampaikan. Baik. Nah, menurut Mem Debbie apa nih penyebab hal itu bisa terjadi? Itu mungkin Mbak Fitri karena siswa takut salah, takut mungkin diketahui sama teman-temannya kalau menjawab yang jawabannya itu adalah salah seperti itu. Takut salah berarti ya. Baik. Terus keaktifan anak itu mungkin karena terbatasnya peralatan praktek yang disediakan pada saat waktu itu. Apa kemana peralatannya Mem Debbie? Ada
aksesoris ya. Seperti sendok, garpu, kemudian vas bunga Iya. dan lain-lain ya. Benar. Oke. Kemudian Mem Debbie untuk yang Sintaks ya. ya hambatan yang itu kira-kira penyebabnya apa? Saya lupa melaksanakan evaluasi pembelajaran bahasa gitu. Baik. Iya. Nah, Mem Debbie dari hambatan tersebut kira-kira solusi apa nih yang bisa Mem Debbie ambil dalam pemecahan masalah ataupun hambatan tersebut supaya kedepannya tidak terjadi lagi? Apa nih Mem? Mungkin saya memberikan anak motivasi terlebih dahulu Mem Fitri untuk mereka lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan Luar biasa. sehingga mereka tidak takut salah. Oke, Seperti ya. itu. Lalu meyakinkan anak-anak yang agar jangan takut salah untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Baik, berarti tidak ada yang salah. Yang penting kan berani dulu nih, Iya. gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Mem Debbie kira-kira untuk hambatan yang kedua tadi terkait keaktifan itu apa nih kira-kira solusi menurut Mem Debbie? Mungkin membuat jadwal terencana untuk proyek materi PJBL seperti itu yang dilakukan secara bergantian. Oke, baik ya. Berarti langsung dipisah ya, kapan si ABC praktek, kapan si CDE DEF mungkin praktek sehingga terorganisir dan permasalahan kurangnya peralatan tadi dapat teratasi ya, Iya. Mem Debbie ya. Kemudian bagaimana dengan hambatan sintak tadi Mem Debbie? Jadi mungkin saya akan berlatih terus untuk penerapan sintaks model PJBL ini dan membuat catatan penting agar sintaks tersebut terlaksana saat saya menggunakan model pembelajaran tersebut. Baik, luar biasa sekali ya Mem Debbie ya, namanya juga manusia ya, Iya. biasa kalau yang namanya lupa. Tapi memang betul yang Mem Debbie sampaikan, dengan kita selalu berlatih menerapkan sintak dalam model pembelajaran project based learning ataupun model pembelajaran lainnya, itu akan membuat kita semakin terbiasa. Ya. Nah, ini yang terakhir nih Mem Debbie. Nah, kapan nih kira-kira Mem Debbie mau mulai action memperbaiki hal-hal tersebut? Mungkin minggu depan Mem Fitri Minggu depan, ya. tentunya menyesuaikan dengan pembelajaran dengan materi PJBL ini. Baiklah Mem Debbie, tadi saya sudah mendengar ya bahwasannya Mem Debbie tadi sudah sampaikan tentang bagaimana perasaan Mem Debbie saat kita melakukan observasi, senang, kemudian merasa deg-degan juga, wajar ya karena kita ngajar dan itu diamati oleh orang lain ya. Kemudian tadi Mem Debbie sudah menyampaikan juga area pengembangan terkait pengetahuan dan keterampilan anak dalam materi table setup, di mana Mem Debbie menyiapkan model pembelajaran project based learning, kemudian diskusi dan praktek secara berkelompok, dan Mem Debbie untuk medianya Mem Debbie menyiapkan video dan LKPD yang diberikan kepada siswa. Nah, ada beberapa tadi hambatan yang Mem Debbie hadapi. Tadi kalau saya tidak salah tadi saya catat ada 3 yang Mem Debbie ya. Nah, yang pertama itu adalah masih terlihat anak malu-malu, kemudian keaktifan anak yang belum merata, kemudian Mem Debbie merasa masih belum maksimal dalam pelaksanaan atau penerapan model pembelajaran project based learning. Namun Mem Debbie sudah menemukan solusinya ya, luar biasa sekali. Saya berharap mudah-mudahan solusi yang sudah Mem Debbie temukan ini dapat terrealisasi sesuai dengan jadwal yang Mem Debbie sampaikan tadi minggu depan. Ya Mem Debbie ya. Nah, saya Mem Debbie mengucapkan banyak terima kasih karena Mem Debbie itu sudah mau dan bersedia untuk mendampingi saya dalam proses praktik ya, aksi nyata saya mulai dari kita pra observasi, kemudian observasi atau supervisi hingga saat ini pasca observasi. Nah, barangkali itu saja. Namun sebelum ini kita tutup, kita akan menanyakan bagaimana umpan balik yang akan diberikan oleh pengajar praktek kami. Terima kasih Mem Debbie. Sama-sama Mem Fitri. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya akan kita dengar umpan balik yang akan diberikan oleh pengajar praktek kami, Bapak Jawanri Citra Parudian SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fitriani Ya. untuk praktek coachingnya pasca observasi ya pembelajaran ya dengan Bu Debbie. Ini pelaksanaan observasinya tanggal 31 ya. Betul Pak. Nah, dari yang dilakukan coaching tadi, kalau saya pribadi sudah melihat tadi berjalan dengan baik. Kemudian
prinsip dari coaching itu kan tidak lupa ya Bu ya. Jadi ada tiga prinsip dalam coaching itu yang harus dipahami oleh seorang guru. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah di yang kemitraan ini ada 2 poin penting yang harus dipahami oleh coach kepada coachee gitu ya, kepada sejawat ketika melakukan coaching. Yang pertama itu tujuannya itu kan ditetapkan gitu ya, ada tujuan yang disampaikan oleh si coachee kepada coach gitu ya. Kemudian yang kedua tidak menggurui gitu ya, dari proses coaching tadi sudah jelas ya, kalau yang di kriteria yang pertama ini ada tujuannya tadi sudah ada, kemudian mengguruinya juga tidak ada gitu. Jadi sudah ada juga inisiatif dari BIMI ya. Kemudian poin yang kedua proses kreatif, percakapan dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Artinya di sini saya lihat tadi memang Bu Fitriani bertanya terus ya gitu ya, dan Bu ini juga meresponnya dengan baik. Kemudian sudah mendengarkan, bahkan juga merangkum gitu. Jadi bukan hanya sekedar didengarkan kemudian pertanyaan baru gitu ya. Tapi Bu Fitriani juga merangkum tadi ya, disampaikan. Nah yang ketiga dari proses kreatif itu ada juga pertanyaan yang digunakan, pertanyaan yang menggali gitu ya, bukan pertanyaan apa gitu ya, tapi bagaimana tadi. Itu juga termasuk bagian dari prinsip coaching. Nah yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah di poin yang pertama dari maksimalkan potensi ini pertama kan menghasilkan tindak lanjut konkret ya. Jadi tadi Bu Bibi akan melakukan juga perbaikan tadi ada sintaksnya yang masih kurang maksimal di minggu depan. Itu juga berasal dari rekan sejawat, bukan dari coachnya. Percakapan juga ditutup dengan kesimpulan ya dari rekan sejawat gitu ya, dari coachnya juga coachnya. Dari kesimpulan itu dibacakan untuk dipahami bersama. Nah itu kalau secara ini ya dari coach tadi sudah unsur-unsur yang tadi itu ya sudah ada di dalam coachnya. Cuman untuk masukannya ke depan mungkin lebih ke, karena mungkin ini sudah sudah dilakukan juga pra observasi gitu ya, sudah ini supaya lebih natural mungkin lebih baiknya ke depan itu mengalir aja Bu gitu ya. Kemudian tidak tadi itu agak cepat Bu Fitriani ini agak juga menyampaikan gitu. Jadi boleh nanti lebih relax, santai ya Pak. Santai gitu. Kemudian yang ketiga boleh juga sebenarnya kan ditambahin gitu ya, nggak hanya fokus gitu ya, bisa juga ada hal yang memang tidak menggurui kesannya gitu ya, tapi kalau ada hal juga yang ditemukan gitu ya di luar dari itu bisa juga digali ke dalam gitu ya. Misalnya si coachnya kan, karena kita kan ini supervisi ya, memang prinsip dari coaching ini kan harapannya itu gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ketika kita mengajukan pertanyaan, tidak semua yang kita lihat itu tidak diketahui oleh si coach gitu, si coaching gitu. Ya saja mungkin Bu untuk kedepannya secara dari prinsip coachingnya sudah ada semuanya gitu, pelaksanaannya mungkin supaya lebih, karena mungkin di depan kamera juga ya gitu, supaya lebih Durasi ya Pak. Baik itu Pak. saja Bu, terima kasih sudah berbagi juga kan, sudah membantu Fitriani dalam proses pendampingan. Baik Pak, terima kasih Pak Jamantri Citra Peruden SPD. Tadi saya sudah melakukan pencatatan ya Pak ya terkait umpan balik yang telah Bapak berikan, termasuk masukannya tadi. Barangkali ke depannya mungkin komunikasi yang terjalin itu mungkin lebih santai dan mungkin durasi lebih lama lagi ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan hal-hal yang Bapak berikan tadi sebagai masukan untuk saya dapat saya terapkan di kemudian hari. Baiklah Bapak Ibu, sekian percakapan pasca observasi yang dapat saya lakukan bersama rekan sejawat saya Ibu Debbie Ayu Wulandari STR Par. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie dan Pak Jamantri. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.